Shalom, shalom. Saat saudara mendengarkan suara saya lagi, Pendeta Caleb Hofer Bintoro, ternyata kita telah berada di penghujung bulan ini, yaitu Rabu 31 Agustus 2022. Tuhan, saya selalu katakan secara periodik hal-hal yang demikian. Karena rupa-rupanya, ya, kita sudah 8 bulan, 1 tahun dan 12 bulan, 8 bulan sudah kita jalani. Entahkah itu berarti, entahkah itu stagnasi. Beware. Hanya tinggal 4 bulan lagi, besok kita sudah jumpa bulan baru, September. Jadi saya rasa kita harus terus diingatkan umat Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Ada alasan kenapa kita masih hidup sampai hari ini. Temukan umat Allah. Dan bersukacitalah mengerjakan keselamatan dalam Tuhan dengan takut dan gentar. Masih dalam program yang sungguh-sungguh kami doakan, yakni Grace Word, yang disusun dengan cinta dan kepedulian yang kuat, bahwa merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, murid Kristus, tentara Allah. Kita langsung masuk dalam tema bulan ini, Declaring King's Mandate. Ya, kita berada dalam season autumn, dan Grace Word hari ini saya berikan judul Daniel Fatsal yang ke-6. Daniel Fatsal yang ke-6, adapun program ini juga di-broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Daniel Fatsal yang ke-6, Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya
Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja, dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku ternyata tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa kepadanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius,
Dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Umat Tuhan, kisah ini saya baca berapa kali pun indah sekali. Kalau engkau hamba Tuhan yang benar, tidak perlu takut. Jangan takut. Jangan pernah takut. Sebab Tuhan di pihak kita. Apa daya tarik? Kenapa kita begitu rapuh? Kenapa kita begitu powerless, tidak berdaya? Kita ini orang biasa. Kenapa mereka harus dengarin hamba Tuhan? Orang yang kaya raya, mau tidak masuk akal seperti apapun, orang berpikir, aduh dia kaya. Nanti kalau tidak dituruti maunya, bagaimana, dan bagaimana. Tapi hamba Tuhan, dari mana punya wibawa? Dari mana bisa berkemampuan memimpin orang, mencerahkan orang? Daniel mengajarkan kepada kita umat Tuhan. Nyata betul, gagah dan berkehormatan. Daniel hidup di zaman 3 raja. Nebukadnezar, Belshazzar, dan akhirnya Darius. Setiap transisi, saya percaya kisah demi kisah belum hilang. Karena satu generasi belum punah. Apa yang dilakukan di zaman Nebukadnezar, pasti orang masih belum lupa. Apa yang dilakukan di zaman Belshazzar, ya, tulisan di dinding, mene tekel uvarzin, orang belum lupa. Dan sekarang Raja Darius, Tuhan menyertai lintas raja, lintas waktu, lintas musim. Saya berdoa, karena kita mengasihi Tuhan, jangan ada satupun daripada kita yang berkata, dulu aku sayang Tuhan, dulu aku disertai Tuhan, sekarang tidak tahu, besok apa lagi. Jangan, Tuhan itu setia. Kalau engkau sungguh-sungguh setia mengasihi Dia, Tuhan akan bela dan tegakkan tanduk orang benar. Itu janjinya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.